summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, apa tafsir yang terbaik yang diterangkan oleh para sahabat berdasar keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kalimat summum bukmun umyun fahum la yarji'un dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat teman-teman sekalian kembali ke tafsir Ibnu Katsir ini yang kita masih baca, dan kita nanti sertakan juga beberapa keterangan di tafsir-tafsir yang lain. Wa qala Ali bin Abi Talhah, dan telah menyampaikan kepada kita berkata Ali bin Abi Talhah, ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sumbernya diperoleh dari sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai kepada beliau. Saya katakan sahabat junior ini menunjuk pada era kehidupannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di era kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat secara umum berdasarkan usia mereka dibagi kepada 3 kelompok utama. Ada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya anhuma, itu kan. Pun demikian juga dengan Utsman bin Affan dan beberapa yang lainnya. Ada sahabat-sahabat kalangan pemuda ya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pun demikian ada yang junior yang masih usia-usia belia ya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang seusia dengan mereka. Namun demikian Masya Allah ya, kekuatan sinergi di keluarga mereka. Seperti Ibnu Abbas ini kan, Ibnu itu anak laki-laki ya, disingkat jadi bin. Jadi bin itu anak laki-laki. Fulan bin Fulan, jadi Fulan anak laki-lakinya Fulan. Isa bin Maryam, ya Isa alaihissalam anak laki-lakinya Maryam ya alaihissalam. Ya, kalau Ibnatun ya disingkat jadi bintun, jadi anak perempuan. Ya misalnya Fatimah ya binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah ya putri atau anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bisa katakan ada ibnun, ada ibnatun. Kalau hamzah wasalnya hilang maka disingkat bin dengan bintun. Ya. Nah, Ibnu Abbas bin Abbas jadi anaknya Abbas, anak laki-lakinya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa yang dimaksudkan adalah Abdullah, namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Hanya kemudian dihilangkan Abdullahnya, disertakan bin kepada ayahnya untuk memberikan kesan bahwa salah satu hikmahnya ini Abdullah kecil jadi begini karena peran ayahnya juga. Jadi kalau teman-teman ngaji di hadis misalnya, kalau mau bahas jangan langsung ke matan, kalau bisa kita kaji sanad dia dulu. Ya, sanad itu transmisi orang-orang yang meriwayatkannya ya sampai nanti ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti menerima dari situ seorang sahabat atau lebih, nanti kepada orang setelahnya sampai diterima kepada kita. Itu sanad namanya. Nah, kadang-kadang orang langsung ngaji kepada matan, kepada isinya, informasinya dengan mengabaikan sanad. Nah, itu menurut kami agak kurang sempurna, karena nanti di balik sanad itu ada hikmah. Di balik periwayat itu ada pesan kepada kita. Kenapa kok yang meriwayatkan tiba-tiba orang ini gitu? Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, tidak banyak orang-orang mengetahui bahwa orang-orang sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum yang meriwayatkan hadis ini juga latar belakangnya ya bukan orang-orang biasa. Bahkan ada di antara mereka yang telah lumur oleh keburukan misalnya, bahkan ada di antara mereka yang pernah jadi pembegal, ya seperti Jundub bin Junadah, kan hidupnya larut dalam pembegalan, kan seringkali melakukan perompakan dan sebagainya. Tiba-tiba ada sentuhan kepada jiwanya untuk berubah. Saya pengen hijrah, pengen berubah, pengen taubat, kan? Mendengar ada sosok Rasulullah SAW, kemudian datang kepada beliau. Nah, setelah itu beliau berislam dan berubah hidupnya, kan? Sampai kemudian belajar kepada Nabi, ya. Dari pelajaran itu diserap sampai kemudian mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW dan belum berubah dirinya dan mendakwahkan risalah itu di tempat beliau tinggal. Sekampung dirubah oleh beliau di kota Ghifar itu, ya, sehingga diabadikan dengan nama daerahnya. Kalau saya misalnya ya berasal misalnya dari Pandeglang, kan saya lahir di Pandeglang, bisa dikatakan Al Pandeglangi, kan di situ menunjuk kepada asal wilayah tempat. Seperti Al Bukhari, nama aslinya kan Muhammad, ya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Al Bardizbah, ya Al Ju'fah, Al Ju'fi dari kata Ju'fah, dari kemudian ibu kotanya apa namanya kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, sekarang masuk Uzbekistan, ya maka dikenal dengan Al Bukhari, berasal dari Bukhara. Ya, Muhammad lain dari Tirmidz, ya dikenal dengan At-Tirmidzi, tumbuh berkembang di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Jadi kalau dari lokasi bisa kita tambahkan ya nisbah di ujungnya. Syekh Nawawi Al-Bantani, kan? Ada Syekh Ahmad Khatib misalnya Al-Minangkabawi, itu dari Minangkabau. Boleh kita kemudian sertakan ke situ. Nah, ini karena dari Ghifar disebut Al-Ghifari. Dia punya kunyah namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asli Jundub bin Junadah, itu asalnya demikian. Dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW karena belajar dari situ, tobat dan belajar, lalu meriwayatkan itu. Nah, kalau orang-orang nggak tahu tentang kisah ini, itu nggak bisa dapat inspirasinya.